Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Usman SPD, MPD, selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Dr. Asis SPD, MPD, selaku pembimbing dua saya. Yang terhormat Dr. Haji Sulastri Ningsih, DJM Hum, selaku penguji satu saya. Yang terhormat Aswati Astri, SPD, MPD, selaku penguji dua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan salam kepada Nabi-Nya. Semoga kita semua diberi umur panjang dan nikmat kesehatan dalam menjalankan tugas masing-masing. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya, Sahabat Nur, mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Tindak Tutur Asertif Guru Bimbingan Konseling dalam menangani permasalahan siswa di SMP Negeri 1 Muara Bombang, Kabupaten Takalar. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana bentuk tindak tutur asertif guru bimbingan konseling dalam berinteraksi dengan siswa di SMP Negeri 1 Muara Bombang. Yang kedua, bagaimanakah fungsi tindak tutur asertif guru bimbingan konseling dalam berinteraksi dengan siswa di SMP Negeri 1 Mangara Bombang. Adapun metode penelitian ini, yang pertama pendekatan kualitatif. Yang kedua, peneliti ini mampu mengumpulkan data dengan metode observasi, pencatatan, rekam, dan transkripsi. Dan adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti itu deskripsi kualitatif. Berikut hasil penelitian. Pada data 1, fungsi menyatakan. Berikut data 1. Guru, bagus, ibu bangga kamu dapat mengambil keputusan sendiri. Ada yang bisa ibu bantu lagi? Siswa, iya, sudah tidak ada lagi bu. Konteks yang terdapat dalam percakapan antara guru dengan siswa itu, guru bangga karena siswa dapat mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah yang siswa hadapi. Di sini, fungsi tuturan ditemukan dalam peneliti ini yaitu menyatakan, yaitu ibu bangga. Guru menyatakan bahwa dirinya bangga kepada siswa karena siswa dapat mengambil keputusan sendiri. Dan adapun bentuk dari tuturan itu tuturan deklaratif. Pada data 1, fungsi memberitahukan. Berikut data 1 memberitahukan. Guru, konseling kelompok yaitu sebuah bantuan yang diberikan kepada konselor kepada konseli supaya siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk melatih siswa supaya terampil berkomunikasi dengan orang lain sehingga masalahnya bisa selesai. Bagaimana? Sudah paham? Dan siswa menjawab, paham bu. Konteks yang terdapat pada percakapan antara guru dan siswa pada data 1 memberitahukan, yaitu guru menjelaskan apa itu konseling kelompok dan apa tujuan dan manfaat yang didapatkan siswa. Fungsi tuturannya itu memberitahukan. Guru memberitahukan apa itu konseling kelompok dan apa tujuan dan manfaat bagi siswa yang konseling kelompok. Dan adapun bentuk tuturan pada data 1 memberitahukan yaitu tuturan deklaratif. Tuturan deklaratif adalah memberikan informasi kepada siswa atau lawan tutur dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada data 1, fungsi menyarankan. Berikut percakapan antara guru dan siswa. Guru, berarti kamu segera ganti. Cari, kalau sudah hilang buku itu terus sudah banyak catatan yang di dalamnya, sebaiknya beli buku baru. Terus mencatat, mengerjakan ketertinggalan itu. Siswa menjawab, siap bu. Konteks yang terdapat antara percakapan dengan guru dan siswa yaitu tuturan terjadi di saat bimbingan konseling terhadap siswa dan guru yang tidak mengerjakan tugasnya disebabkan siswa bukunya hilang. Kemudian guru menyarankan sebaiknya membeli buku baru lalu mencatat ketertinggalan itu. Fungsi tuturan itu menyarankan ditandai dengan sebaiknya membeli buku baru dan mengerjakan ketertinggalan itu. Dan bentuk tuturan pada data
menyarankan itu tuturan imperatif. Imperatif adalah ditandai dengan memerintah atau perintah agar guru memerintah kepada siswa agar siswa dapat menjalankan dengan membeli buku baru dan mencatat yang sudah tertinggal itu. Pada data 1, fungsi mengeluh. Berikut percakapan antara guru dan siswa. Guru, tapi ya, ada lagi laporanmu dari guru-gurumu bahwa kamu sering tidak kerja tugas. Ini juga yang lain, sama Ji. Siswa, itu Ji Bu, biasa ndak kerja tugas, baru masuk kelas. Konteks yang terdapat antara percakapan guru dan siswa ketika berlangsung kegiatan bimbingan konseling dengan siswa, kemudian siswa yang menceritakan masalahnya yang siswa hadapi, kemudian guru mengeluh, ada lagi laporan dari guru-gurumu bahwa sering tidak kerja tugas. Fungsi tuturan ditandai dengan kata aduh, dengan fungsi mengeluh. Dan bentuk tuturan yang terdapat pada data 1 fungsi mengeluh itu tuturan deklaratif, yang ditandai dengan memberi informasi atau suatu kondisi yang dihadapi guru terhadap siswa, yang ditandai dengan kata aduh, dengan fungsi mengeluh. Pada data 1, fungsi menuntut. Berikut percakapan antara guru dan siswa. Guru, tidak bisa kau dibantu itu nak. Selamanya kau seperti ini. Kau harus jujur. Sama ibu, bagaimana dengan pelajaran matematika? Menurutmu bagaimana? Pokoknya itu, cobalah terbuka sama ibu. Nanti saya berikan solusi dari masalahmu. Kita sama-sama mencari jalan keluar. Coba sampaikan sama ibu. Siswa, tidak Bu, dengan muka yang takut. Konteks yang terdapat pada percakapan antara guru dan siswa itu pada saat siswa menyampaikan permasalahan atau siswa yang menyampaikan apa keluh kesahnya selama ini, dan guru mengharuskan siswa untuk berbicara jujur karena guru mengatakan tidak bisa keluar dari masalah ini tanpa tidak berbicara jujur atau mengatakan apa yang sebenarnya yang terjadi pada siswa tersebut. Fungsi tuturan itu adalah menuntut, karena guru menuntut siswa untuk berbicara jujur. Dan bentuk tuturannya itu tuturan imperatif, yang ditandai dengan memerintah atau perintah untuk siswa lakukan, yaitu berbicara jujur. Jadi fungsinya itu menuntut dan bentuk tuturannya itu tuturan imperatif. Ya, itulah tadi hasil penelitian yang sudah saya paparkan, dan selanjutnya kita akan membahas pembahasan penelitian saya. Wujud tindak tutur asertif guru BK dalam menangani permasalahan siswa. Ada 3 poin. Yang pertama, tuturan deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Nah, jumlah wujud tuturan ditemukan dalam penelitian ini sebanyak 48. Dan yang paling banyak digunakan itu tuturan deklaratif sebanyak 25 tuturan. Selanjutnya 11 tuturan interrogatif dan 12 tuturan imperatif. Yang pertama, tuturan deklaratif. Poin pertama, tuturan deklaratif merupakan tuturan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menyatakan pendapat. Poin kedua, tuturan deklaratif guru digunakan untuk menyatakan atau memberikan sesuatu atau fakta terhadap kondisi siswa. Poin ketiga, pemenuhan hak siswa memperoleh informasi berdasarkan kondisinya. Maka, guru dituntut untuk menyelesaikan permasalahan siswa sesuai realita dan diungkapkan secara langsung serta mudah dipahami. Yang kedua, tuturan imperatif. Poin pertama, tuturan imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar mitra tutur melakukan tindakan seperti yang diinginkan penutur. Makna pragmatik imperatif biasa akan ditandai dengan kata harus. Contohnya, harus ganti buku itu. Dan imperatif anjuran ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya. Contohnya, sebaiknya Andi berbicara jujur. Poin kedua, penggunaan tuturan imperatif bermakna desakan dan anjuran dalam menyelesaikan masalah dilakukan oleh siswa dalam menentukan keputusan dengan bahasa yang sederhana. Dan antaranya adalah dengan memberikan saran dan tuntutan kepada siswa. Dalam hal ini, guru memberikan segala informasi
dan siswa memiliki hak untuk membuat keputusan atau mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, tuturan interrogatif. Poin pertama, tuturan interrogatif merupakan tuturan yang digunakan untuk bertanya. Yang kedua, dalam penelitian ini, tuturan interrogatif diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan aspek makna, yaitu interrogatif menyatakan, interrogatif memberitahukan, menyarankan, mengeluh, dan menuntut. Poin ketiga, seluruh wujud tindak tutur asertif pada tuturan interrogatif diungkapkan melalui tindak tutur tidak langsung. Fungsi tindak tutur asertif guru bimbingan konseling dalam menangani permasalahan siswa. Ada 5 fungsi yang terdapat dalam penelitian tersebut. Yang pertama, menyatakan, memberitahukan, menyarankan, mengeluh, dan menuntut. Jumlah tuturan yang ditemukan adalah sebanyak 48, dan paling banyak digunakan itu tuturan menyatakan sebanyak 15 tuturan. Selanjutnya 10 tuturan memberitahukan, 12 tuturan menyarankan, dan 5 tuturan mengeluh, kemudian 6 tuturan menuntut. Pada poin pertama, fungsi tindak tutur asertif yang paling banyak digunakan itu fungsi menyatakan. Poin kedua, guru bimbingan konseling dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan permasalahan siswa. Terjadi dialog antara siswa dengan guru atau guru dengan siswa dalam mengetahui permasalahan siswa dalam bentuk tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif dimaksud untuk menimbulkan beberapa efek melalui tindakan mitra tutur. Poin ketiga, tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang melibatkan penutur pada kebenaran proposisi yang diekspresikan. Tindak tutur asertif ini berfungsi untuk menyatakan, memberitahukan, mengeluh, menuntut, dan menyarankan. Dan melaporkan merupakan tuturan tersebut dalam jenis asertif atau representatif. Nah, itulah tadi pembahasan dari penelitian tindak tutur asertif, dan selanjutnya kita beralih pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini pertama, wujud tindak tutur asertif yang digunakan oleh guru yaitu wujud tindak tutur deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Tuturan deklaratif terdiri atas deklaratif bermakna penjelasan keadaan, nasihat, perkiraan, pertentangan, dan penegasan. Tuturan interrogatif terdiri atas bermakna menyatakan, memberitahukan, dan menyarankan, mengeluh, dan menuntut. Tuturan imperatif terdiri atas imperatif bermakna desakan atau anjuran. Penggunaan beragam wujud tindak tutur asertif guru dipresentasikan agar siswa mendapatkan penyelesaian permasalahan. Yang kedua, fungsi tindak tutur asertif yang digunakan oleh guru yaitu fungsi menyatakan, fungsi memberitahukan, fungsi menyarankan, fungsi mengeluh, dan fungsi menuntut. Penggunaan beragam fungsi tindak tutur asertif guru dipresentasikan dalam rangka memberikan informasi dan membantu siswa untuk memperoleh penyelesaian permasalahan yang siswa hadapi. Adapun saran yang terdapat dalam penelitian ini, yang pertama, berdasarkan hasil penelitian ini dirumuskan saran sebagai berikut. Poin pertama, guru disarankan dalam melakukan komunikasi dengan siswa menggunakan tuturan yang mudah dipahami, melakukan penyesuaian dengan siswa sebagai mitra tutur, dan menggunakan tuturan yang berefek positif kepada siswa. Poin kedua, Lembaga Persatuan Guru Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan PGRI disarankan untuk mengembangkan tindak tutur guru melalui diklat tentang komunikasi guru pada siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang siswa hadapi. Poin ketiga, para peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh tindak tutur asertif guru dalam menentukan hasil belajar atau melakukan permasalahan yang siswa hadapi atau menyelesaikan permasalahan yang siswa hadapi untuk memiliki hasil yang belajar yang memuaskan. Itulah tadi pemaparan seminar hasil penelitian saya. Saya Sabanur selaku peneliti yang berjudul Tindak Tutur Asertif Guru Bimbingan Konseling dalam menangani permasalahan siswa di SMP Negeri 1 Muara Bombang, Kabupaten Talaat, mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta teman-teman yang sempat berpartisipasi pada penelitian ini. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.